semuanya, perkenalkan nama saya Astri Kapitan, NIM 101 2021 0219, Prodi 4 kelas H. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS Hermeneutik PL. Terima kasih. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu persahabatan Allah dengan Ester. Definisi kitab Ester ditulis sebagai penjelasan atas pesta Purim yang dirayakan ada bulan Adar. Sekitar pertengahan Februari atau Maret, Purim adalah pesta meriah yang dimana setiap orang yang menghadiri dapat menikmatinya secara penuh. Talmud adalah salah satu buku penting dalam agama Yahudi dari abad ke-5 sebelum Masehi. Memberikan petunjuk, minumlah anggur sampai engkau tidak dapat lagi membedakan antara diberkatilah Mordekhai dan terkutuklah Haman. Mordekhai dan Haman ada dua orang pemeran utama lainnya dalam cerita Ester ini. Kitab Ester bercerita tentang kemenangan orang Yahudi di tengah rencana untuk membinasakan mereka. Ayat-ayat pendukung yang pertama, ratu tidak menaati raja, terdapat dalam kitab Ester 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dalam bagian ini, raja dan ratu Persia mengadakan 3 perjamuan. Banyak sekali tamu yang diundang, dan setiap perjamuan berlangsung selama 180 hari. Pada setiap perjamuan, para tamu dijamu secara besar-besaran. Ketika Ratu Asir menolak meninggalkan perjamuannya untuk muncul di perjamuan Raja Ahasweros, raja menjadi marah. Yang kedua, Mordekhai, Ester dan Haman, terdapat dalam kitab Ester 2 ayat 1 dan Ester 3 ayatnya yang ke-6. Raja Ahasweros mencari seorang ratu yang baru di seluruh kerajaan. Mordekhai, seorang Yahudi, mempunyai saudara sepupu perempuan muda yang cantik, Ester, yang sudah dibesarkan seperti anaknya sendiri. Raja melihatnya dan langsung jatuh cinta kepadanya. Ia mengangkat Ester sebagai ratu, tetapi tidak mengetahui bahwa Ester adalah seorang Yahudi. Yang ketiga, orang Yahudi dalam bahaya terdapat dalam kitab Ester 3 ayat 7 dan Ester 4 ayat 17. Haman sangat marah pada Mordekhai karena menolak menghormatinya. Lalu ia meyakinkan raja supaya membunuh semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Mordekhai meyakinkan Ester untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan umat Yahudi. Ester menggunakan pengaruhnya terdapat dalam kitab Ester 5 ayatnya yang pertama dan Ester 7 ayatnya yang ke-10. Ester mulai rencananya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dengan mengundang raja dan Haman untuk makan malam. Sesudah makan malam, Haman memulai rencananya untuk membunuh Mordekhai dengan mendirikan sebuah tiang besar untuk menggantung Mordekhai. Namun, ia bukannya membunuh Mordekhai, melainkan harus memberikan penghormatannya terhadap Mordekhai. Lalu Ester membuat makan malam kedua untuk raja dan Haman. Orang Yahudi membinasakan musuhnya terdapat dalam kitab Ester 8 ayat 1 dan Ester 9 ayat 19. Ester memberitahu Raja Ahasweros bahwa Mordekhai adalah saudara sepupunya. Raja mengangkat Mordekhai sebagai pejabat tinggi di istananya. Lalu Ester meminta raja membuat satu undang-undang baru yang akan menyelamatkan orang Yahudi. Raja menyetujui permintaan Ester dan menyatakan bahwa orang Yahudi boleh membinasakan siapa saja yang menjadi musuh mereka. Seusai perang, orang Yahudi merayakan kemenangan mereka atas musuh-musuhnya. Yang terakhir, pesta Purim terdapat dalam kitab Ester 9 ayat 20 dan Ester 10 ayat 3. Mordekhai menulis surat kepada semua orang Yahudi. Ia memberitahu mereka bahwa setiap tahun mereka harus mengadakan perayaan untuk mengingat dan mengucap syukur karena mereka sudah mengalahkan musuh-musuh mereka.
Perayaan ini disebut Pesta Purim, yang masih dirayakan oleh orang Yahudi sampai sekarang. Dalam kitab Ester pasal 1-10 ini Ester disebut sebanyak 42 kali. Pasal 2 ayat 7 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 2 ayat 8 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 2 ayat 10 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 2 ayat 15 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 2 ayat 16 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 2 ayat 18 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 2 ayat 20 disebutkan Ester sebanyak 2 kali. Pasal 2 ayat 22 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 4 ayat 5 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 4 ayat 8 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 4 ayat 10 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 4 ayat 13 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 4 ayat 15 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 4 ayat 17 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 5 ayat 1-7 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 5 ayat 12 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 6 ayat 14 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 7 ayat 1-3 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 7 ayat 5-8 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 8 ayat 1-4 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 8 ayat 7 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 9 ayat 29 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Pasal 9 ayat 31-32 disebutkan Ester sebanyak 1 kali. Kasih sayang Ester terdapat dalam kitab Ester 2 ayat 8-9. Ayatnya yang ke-8, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hagai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hagai, penjaga perempuan. Ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hagai segera memberikan wangi-wangian dan pelebur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang dan terili dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Pengorbanan Ester terdapat dalam kitab Ester 4 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang akan berpuasa demikianan. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ketaatan Ester tidak ada, kesetiaan Ester juga tidak ada, keterbukaan atau kejujuran Ester terdapat dalam kitab Ester 2 ayat 22. Tetapi perkara itu diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukanlah kepada Ester sang ratu, lalu Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Kebersamaan Ester tidak ada, pengakuan Ester tidak ada, menepati janji Ester tidak ada. Tujuan penulisan kitab Ester menggambarkan Allah yang selalu melengkapi kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan umat pilihannya, Israel. Kitab Ester mencatat penetapan hari raya Purim sebagai peringatan atas keselamatan bangsa Israel yang dianugerahi Allah melalui Ester. Makna dari kitab Ester, Ester rela mempertaruhkan nyawanya di saat ia menyadari apa yang sedang dipertaruhkan, keselamatan bangsanya Israel. Ia melakukan manuver yang dapat mengakibatkan kematiannya dan menentang orang kepercayaan suaminya Haman. Ester terbukti sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana, sementara perilakunya terendah hati dan bersikap hormat kepada suaminya sebagai seorang raja. Sekian, terima kasih.